Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ginanjar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar kriteria tanah yang patut untuk dijadikan perumahan. Nah, cara mencari tanah untuk cara mencari lahan untuk perumahan ya. Nah, yang pertama pastinya kita survei dulu ada lokasi tanah di mana, terus istilahnya kita lihat zona sekitar. Untuk sekarang itu tidak perlu capek-capek ya, untuk zaman sekarang tidak perlu langsung survei ke lokasi langsung. Nah, biasanya sebelum menentukan tanah yang akan disurvei, lebih meminimalisir tenaga dan pikiran kita untuk tenaga ke lapangan ya. Kita istilahnya digitasi dulu di Google Earth. Misalkan ada yang menawarkan tanah, lalu kita minta share lognya, terus kita digitasi di Google Earth area mananya, tentunya dengan bidang yang ditunjukkan oleh si pemilik tersebut. Biasanya berupa sertifikat atau peta bidang untuk biaya pajak dan bangunan, itu ada di desa ya, atau istilahnya peta rincik lah. Nah, setelah kita perkirakan ada di daerah mana lokasinya, kita buka Google Earth, lalu kita istilahnya digitasi daerah sekitar. Oke, setelah terbentuk lahannya misalkan ada 2 hektar. Nah, setelah itu kita cek zonasi terlebih dahulu ke web Sitarunas ya, untuk menentukan wilayah tersebut bebas dari zona yang lain selain zona kuning atau zona perumahan. Nah, tidak boleh zona gerak tanah, tidak boleh zona peruntukan hutan lindung, terus banyak juga macam lainnya. Nah, setelah dicek, misalkan tanah tersebut masuk di zona kuning untuk perumahan di web Sitarunas, itu pasti kita cara mengeceknya membuka Sitarunas lalu masuk ke peta. Setelah itu kita ganti model peta tersebut menjadi mode hybrid ya. Nah, jadi istilahnya kayak Google Map lah istilahnya, tapi dengan satelit si citranya. Setelah itu kita munculkan RT RW daerah, RT RW kabupaten dengan lokasi yang dimaksud, misalkan di Jawa Barat. Nah, setelah itu kita cek lah. Nah, misalkan itu udah masuk zona kuning nih. Nah, belum tentu di sana zona kuning itu zona pure kuning, tapi harus kita cek lagi di bumi ATR BPN ya, untuk mengecek zona LSD, lahan sawah dilindungi. Nah, untuk lahan sawah dilindungi, caranya yaitu sama, masuk ke web bumi ATR BPN. Setelah itu kita ganti mode petanya agar lebih mudah. Setelah itu lalu memunculkan meja kerja baru dengan mengklik lahan sawah dilindungi. Nah, setelah itu muncul lahan sawah dilindungi tersebut. Nah, kita cek lah, kita scroll, kita cari daerah mana yang tadi yang akan dijual oleh si penjualnya. Nah, oke, di sana mungkin setelah zona kuning tadi di web Sitarunas, tapi misalkan di bumi ATR BPN itu zonanya LSD, berarti lahan tersebut tidak pantas untuk dijadikan perumahan. Karena lahan sawah dilindungi ya, ada tata aturan kota tersebut. Nah, lahan sawah dilindungi tersebut bisa digunakan sebagai perumahan, bisa dirubah zonanya setelah 4 atau 5 tahun, tentunya dikeringkan terlebih dahulu. Atau juga istilahnya zonasi tersebut bisa berubah tak kala itu sekitar 10 tahun ya, 10 tahunan kurang lebih.
Nah, setelah misalkan eh, tidak berhasil, kita cari lagi yang lain, lalu berikutlah langkah-langkahnya. Setelah pas cocok, lalu istilahnya lihat situasi sekitar, jalannya, jalan provinsi misalkan yang paling bagus, atau jalan yang masuk 2 akses mobil. eh, Terus istilahnya lahannya juga harus datar ya, diusahakan akan lebih cepat. Kalau misalkan lahannya berbukit, pasti akan memerlukan waktu yang lama ya untuk cut and fill begitu. Nah, untuk itulah cara untuk mencari lahan ya, cara mencari lahan yang akan dijadikan perumahan. Oke, sekian, saya Rizky Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.